Ini adalah penjara virtual di mana 1 tahun di dunia virtual ini sama dengan hanya 1 menit di dunia nyata. Jika seseorang dihukum puluhan tahun tahanan tidak akan menua sedikit pun, tapi ia akan mengalami kesepian yang amat berat sampai dirinya nanti akan dibebaskan. Nyatanya, baru 1 jam saja, pria ini sudah ketakutan setengah mati karena di dunia itu ia merasakan sudah begitu lama rasanya dikurung di sana. Ren adalah seorang ilmuwan yang menemukan software unik bernama Otherlife. Software ini berbentuk cairan yang diteteskan ke mata dan mereka akan merasakan alam mimpi yang terasa seperti kenyataan. Namun software ini belum sempurna. Ren menciptakan software ini sebenarnya untuk digunakan kepada sang adik yang sedang koma untuk menyadarkannya karena dulu adiknya tenggelam ketika mereka sedang menyelam bersama. Ren bersama rekan kerjanya ingin menguji coba Otherlife lagi yang diteteskan ke mata Ren sendiri. Di dunia itu Ren sedang asik bermain ski selama berhari-hari, yang sebenarnya hanya beberapa detik di dunia nyata. Namun tiba-tiba terjadi sistem error pada Otherlife ini, di mana tubuh Ren terus mengulang kejadian di alam mimpinya, sedangkan tubuh aslinya sedang mengalami kejang-kejang. Di dunia itu terjadi kekacauan sistem di mana semuanya mulai berbentuk spiral. Untunglah rekan Ren berhasil membangunkan Ren sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Ren meminta rekannya untuk memperbaiki sistem error itu, sementara dirinya ingin menemui atasannya bernama Sam yang sedang mempromosikan software Otherlife itu. Sam mengatakan software ini bisa digunakan untuk keperluan terapi, bahkan bisa digunakan untuk keperluan rehabilitasi. Ia akan meluncurkan secara resmi dalam seminggu lagi yang langsung tidak disetujui oleh Ren. Ren bersikeras software itu perlu diperbaiki dalam beberapa minggu lagi. Sam menolaknya karena ia sudah berjanji kepada para investornya, termasuk salah satunya adalah Menteri Sosial. Malamnya Ren kembali memperbaiki error dalam softwarenya, dan kemudian ia mencoba software itu kepada dirinya sendiri. Akhirnya software yang ia buat mengalami kemajuan, di mana biasanya 1 tetes cairan berlangsung selama 6 hari di dunia mimpi, kini menjadi 20 hari lamanya. Ren kemudian mencoba membawa software itu untuk dicobakan kepada adiknya yang koma, dan ketika itu mata adiknya bergerak. Ren pulang ke rumah untuk meneliti software itu kembali, namun ia mendapatkan pesan dari rumah sakit tentang tagihan yang harus dibayar. Ren yang emosi kemudian menemui ayahnya yang adalah seorang dosen. Ternyata software Otherlife itu adalah buatan ayah Ren namun tidak mau dikembangkan karena akan berbahaya bagi yang memakainya. Ayahnya juga meminta Ren untuk menyerah saja kepada sang adik karena mereka tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Tentu saja Ren tidak ingin menyerah dan bertekad akan membuat serum Otherlife itu berhasil. Ini adalah sebuah penjara virtual di mana 1 tahun di sana setara hanya 1 menit di dunia nyata. 1 jam di dunia virtual itu bagaikan mimpi buruk sampai mereka nantinya dibebaskan. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi. Wanita ini berusaha tetap tenang ketika dirinya ada di penjara virtual ini. Hari pertama di penjara virtual ini, wanita ini memeriksa makanan yang diberikan beserta alat mandi dan perlengkapan lain yang akan terisi terus setiap harinya. Untuk menjaga kewarasannya, ia melakukan banyak hal seperti berolahraga dan menuliskan isi pikirannya pada satu-satunya alat tulis yang diberikan di penjara tersebut. Lama-kelamaan berada di dalam ruangan itu akhirnya membuat wanita ini frustasi juga. Esoknya ketika ia akhirnya tertidur, semua peralatannya akan kembali seperti semula termasuk makanan-makanannya. Ren adalah ilmuwan yang menemukan software bernama Otherlife ini. Atasannya Sam berkata banyak investor yang tertarik dengan software ini, salah satunya adalah Menteri Sosial. Sam meminta Ren membuat software itu seperti di penjara dan akan digunakan kepada narapidana agar pemerintah tak perlu repot-repot menyediakan tempat setiap harinya dan penjaga tahanan. Ren tentu tidak setuju dengan ide tersebut. Ren kemudian pergi untuk menemui kekasihnya untuk memintanya mencoba serum Otherlife tersebut. Ketika pacarnya mencoba untuk pertama kalinya, pacarnya merasakan sensasi yang luar biasa. Namun itu membuatnya kecanduan dan tanpa izin dari Ren, ia mencoba meneteskan salah satu serum lagi ke matanya. Tapi hal itu membuat kekasihnya kejang-kejang karena serum itu sebenarnya untuk adik Ren yang koma. Sampai akhirnya nyawa kekasih Ren melayang. Ren dibawa ke kantor polisi, di sana ia bertemu dengan atasannya Sam dan Menteri Sosial. Pemerintah tidak akan menangkap Ren jika Ren mau bekerja sama dengan mereka untuk menjadi kelinci percobaan penjara Otherlife yang sudah mereka kembangkan. Begitulah akhirnya Ren menerima tawaran itu dan meminta rekannya untuk segera menyadarkannya jika terjadi sesuatu. Ren akhirnya masuk ke dalam penjara Otherlife itu dan berada di sana membuat Ren stres berat, tapi ia ingat akan tekadnya menyelamatkan adiknya, dan akhirnya Ren berhasil menyelesaikan masa tahanannya selama 365 hari. Tapi tiba-tiba sistem Otherlife error, dan masa hukuman Ren kembali mengulang dari hari pertama lagi. Ren yang mengamuk kemudian memukul-mukul penjara itu secara membabi buta. Ketika Ren akhirnya sudah putus asa, ia merasakan ada hembusan angin dari tempat makanannya. Ia melihat ada celah di mana ternyata selama ini ia ditipu oleh Sam. Ia dikurung dalam sebuah kotak selama setahun
tahun lamanya. Ren melaporkan hal itu kepada polisi, namun ketika mereka kembali ke lokasi itu, penjara tersebut sudah menghilang dari sana. Ren kembali ke apartemennya dan bahkan kini apartemen itu sudah dijual karena Ren menghilang selama setahun. Ren mencoba menemui teman kantornya dan begitu kaget melihat Ren ternyata masih hidup. Ia menceritakan kepada temannya apa yang dialami selama ini. Mengira kekasihnya sudah tewas, ternyata temannya berkata bahwa kekasih Ren masih hidup dan jadilah mereka kemudian bertemu dan menyusun rencana membalaskan dendam Ren kepada Sam. Ren mencoba mengotak-atik software itu kembali, kemudian ia akan mencobanya kepada adiknya yang koma. Adik Ren benar-benar sadar, namun tiba-tiba ia mengalami kejang parah, sampai akhirnya membuat Ren harus melepaskan alat bantu pernapasannya. Ren yang sedang menyerah tiba-tiba mendapatkan bayangan di mana Sam bersama yang lain sedang menyuruhnya bangun. Ternyata Ren kini masih berada di dunia mimpi. Semua yang ia lihat sebelumnya itu adalah efek samping dari Other Life ini. Akhirnya Ren terbangun, kemudian ia mengamuk sejadi-jadinya kepada orang-orang di sana. Setelahnya Ren sadar betapa berbahayanya software ini jika digunakan orang-orang. Kemudian Ren memutuskan untuk mundur dari penelitian ini walaupun atasannya Sam memohon kepadanya karena sedikit lagi mereka akan berhasil. Ren memutuskan untuk merelakan adiknya yang koma. Namun ketika Ren akan bersiap akan pergi, ia mendapatkan telepon dari Sam dan memintanya untuk kembali ke kantornya melihat formula Other Life untuk terakhir kalinya. Ketika di sana, Sam menunjukkan mereka berhasil memperbaiki kerusakan dalam software tersebut dan meminta Ren untuk terakhir kalinya mencoba kembali software Other Life ini. Tentu saja Ren menolaknya karena ia tidak lagi mau berurusan dengan Other Life ini. Tiba-tiba Sam menjambak Ren dan meneteskan serum itu ke mata Ren secara paksa. Ren akhirnya kembali masuk ke dalam penjara tersebut. Karena sudah berkali-kali menjadi percobaan sistem Other Life ini, ia mencoba mengontrol alam mimpi tersebut dengan pikiran yang jernih. Dan akhirnya Ren berhasil sadar. Ren kemudian membalaskan perbuatan Sam dan memasukkan cairan itu balik ke mata Sam sendiri. Sam yang masuk ke dalam penjara itu mengalami stres parah. Tubuh aslinya mengalami kejang-kejang karena tiba-tiba sistem Other Life error kembali. Sampai akhirnya Ren memberi penawar dan Sam kemudian sadar kembali. Setelah mengalami sendiri penjara Other Life itu dan betapa mengerikannya berada di sana, Sam sadar bahwa Other Life tidak bisa digunakan kepada orang lain.